Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Humairah Mintias, NIM 18.032.11.0013. Di sini saya akan membahas mengenai riset pemasaran dan juga perilaku konsumen dari komoditas cabai yang saya ambil dari Pasar Surungan, Balangbendo, Jawa Timur. Saya dari kelas manajemen pemasaran B. Komoditas cabai. Komoditas cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapatkan prioritas pengembangan, di mana komoditas cabai merupakan komoditas sayuran tidak bersubstitusi dan tergolong komoditas bernilai ekonomi tinggi, di mana cabai merupakan salah satu komoditi yang menjadi primadona pasar dan termasuk komoditi strategi di Indonesia, mengingat kebutuhan cabai di pasaran tidak mengenal pasang surut. Komoditi cabai merah selain harga juga menjanjikan memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Pemanfaatannya sebagai bumbu masak atau sebagai bahan baku berbagai industri makanan, minuman, dan obat-obatan membuat cabai merah semakin menarik untuk diusahakan sebagai usaha agribisnis yang memiliki prospek. Untuk riset pasar sendiri, saya mengambil daerah pasar, yaitu daerah pasar yang dekat dengan rumah saya dengan menyeberangi perahu, yaitu Pasar Surungan, yang beralamat Jalan Pasar Surungan, Kedungasari, Penambangan, Kecamatan Balangbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 612363, yang termasuk dalam pasar tradisional yang berdiri sudah cukup lama. Di dalam Pasar Surungan sendiri banyak pedagang yang berjualan baik sayuran, ikan-ikanan, buah, ayam, daging, dan lain-lain. Serta juga ada penjual perkakas dapur dan juga jajanan tradisional lainnya. Biasanya yang membeli yaitu para masyarakat sekitar, dan untuk jam bukanya biasanya pada jam 1 malam sudah mulai beroperasi. Selanjutnya saya akan membuat mengenai kuesioner riset perilaku pasar. Di sini ada mengenai kuesionernya dua jenis, yaitu yang pertama ialah pernyataan faktor internal dari keinginan pembeli sendiri untuk membeli cabai sendiri, kebutuhan cabai. Yang kedua ialah pernyataan faktor eksternal yang memungkinkan faktor luar untuk sebagai pendorong konsumen untuk membeli dari cabai sendiri. Di sini saya mendapatkan 3 kualifikasi di mana S adalah setuju, CS adalah kurang setuju, TS adalah tidak setuju. Riset pasar. Riset pasar yaitu sebagai perancang, pengumpul, analisis, dan pelaporan sistematis dari data atau temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan atau penjual, di mana dalam riset pasar yang saya adakan di Pasar Surungan, Balangbendo, Jawa Timur sendiri, yang pertama ada keunggulan, di mana produk yang dijual fresh dan berkualitas, harga yang lebih miring dari harga pasar atau enggak tengkulak yang lainnya. Yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan yaitu tempat yang masih tidak tertata, akses yang masih sulit untuk masyarakat dikarenakan harus menambang atau menaiki perahu bagi masyarakat Gresik untuk menyeberang ke daerah Sidoarjo, yaitu Pasar Surungan sendiri. Untuk yang selanjutnya ialah peluang, di mana untuk peluang sendiri yaitu segala macam sayuran, daging, ikan, dan lain-lain tersedia lengkap di dalam Pasar Surungan ini, di mana di dalam Pasar Surungan ini tuh terdapat banyak sekali penjual, baik dari penjual ayam, ikan, daging, buah-buahan, jajanan, dan juga perkakas dari dapur. Selanjutnya ialah ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh Pasar Surungan sendiri yaitu banyaknya pesaing yang sama dalam memasarkan produk yang sama, di mana di dalam satu pasar tersebut terdapat banyak penjual yang menjual satu jenis dari komoditas, jadinya menjadi pesaing antar sesama penjual, sehingga itulah yang menjadi ancaman dari Pasar Surungan itu sendiri. Selanjutnya ialah perencanaan pemasaran, di mana pada perencanaan pemasaran ini yang pertama ialah rencana pemasaran. Perlu adanya penerapan teknologi pemasaran guna menarik konsumen dari luar, di mana dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dalam
mengelola website ataupun online marketing untuk memasarkan produk dan menyebarluaskan mengenai informasi dari pasar suruhan tersebut. Selanjutnya ialah adanya penataan kios tempat berjualan dan juga penataan pedagang yang tidak memiliki kios guna memudahkan pembeli dalam aksesnya, di mana dalam hal ini pasar suruhan sendiri itu memiliki akses yang tidak mudah, yaitu harus naik kapal terlebih dahulu untuk bagi masyarakat Gresik terutama saya, terus jalanan yang masih becek dan juga tidak rata, terus kios yang masih tidak tertata rapi sehingga banyak penjual yang kiosnya tidak beraturan atau tidak rapi sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya ialah memperbaiki fasilitas dan prasarana di pasar untuk memudahkan akses menuju ke pasar dan juga memberikan kenyamanan bagi pembeli. Kenyamanan bagi pembeli adalah nomor satu untuk kita meningkatkan kualitas dari pasar suruhan tersebut, di mana dalam hal ini pemerintah menjadi peran penting dalam meningkatkan fasilitas dan juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk berbelanja di pasar suruhan tersebut. Selanjutnya ialah hasil kuesioner. Saya mau memakai mengenai analisis linear berganda, di mana dalam analisis uji linear berganda saya tersebut saya memakai 10 responden, di mana dari 10 responden ini adalah ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu, di mana hasil kuesioner yang saya dapat yaitu model summary, koefisien, dan ANOVA dari analisis linear berganda. Yang pertama ialah model summary. Didapatkan hubungan antara faktor internal pembeli dalam membeli cabai dihubungkan dengan X dengan faktor eksternal dalam pembelian cabai yaitu Y, yaitu sebesar 0,388, sehingga penjelasannya besarnya persentase atau pengaruh variabel faktor internal terhadap faktor eksternal yaitu sebesar 0,151, yang mengandung pengertian yang berarti bahwa pengaruh variabel faktor internal terhadap faktor eksternal sebesar 15,1%. Selanjutnya ialah analisis ANOVA, di mana pada analisis linear berganda ini dihasilkan adalah ANOVA. Pada uji ANOVA ini mengetahui pengaruh yang nyata antara variabel faktor internal dan faktor eksternal secara bersama, di mana F hitung ialah 1,418 sehingga dapat dikatakan terikat antara faktor internal dan pembelian cabai dan juga faktor eksternal pembelian cabai sendiri. Jadi, faktor internal dan faktor eksternal saling terikat pada uji ANOVA ini. Selanjutnya ialah koefisien. Pada tabel koefisien sendiri, faktor internal nilai T hitung sebesar 1,191 dengan probabilitas 0,268 kurang dari 0,5, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan, sehingga dapat diartikan bahwa faktor internal dari pembeli untuk membeli komoditas cabai dengan faktor eksternal yang didapatkan dari luar untuk dorongan membeli cabai saling keterikatan atau saling berhubungan, sehingga dapat pengaruh yang signifikan dari keduanya. Hingga dapat dihasilkan bahwa pembahasan pada kali ini mengenai analisis pembelian komoditas cabai di pasar surungan Balangbendo, Jawa Timur ialah untuk pasar tradisional sendiri perlu adanya banyak pengembangan untuk meningkatkan pendapatan penjualan, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam memberikan bimbingan pengembangan usaha, di mana bimbingan mengenai internet marketing serta pengawasan dalam penerapan internet marketing serta sarana dan prasarana di pasar tradisional sendiri. Sehingga dalam hal ini, keterikatan antara faktor internal dari pembeli dan faktor eksternal dari pembeli untuk dorongan dari luar untuk konsumen membeli saling keterikatan atau saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa faktor internal dari saya membeli komoditas cabai dengan faktor eksternal saya melihat dari luar bagaimana kondisi faktor atau lingkungan dari luar mendorong saya untuk membeli cabai saling berkaitan atau saling berkesinambungan. Cukup sekian mengenai persentase dari saya mengenai komoditas cabai, analisis perilaku konsumen dan riset pasar mengenai komoditas cabai yang ada di pasar surungan Balangbendo, Jawa Timur, Sidoarjo. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya banyak salah mengenai tutur kata dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.